Tentu saja apa yang menjadi tema diskusi kita malam ini saya kira cukup menarik ya, mengenai pengawasan partisipatif yang menjadi ikon Bawaslu dalam menjawab berbagai problem dan dinamika yang terjadi dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat, tentu saja dalam mencegah segala bentuk dugaan pelanggaran gitu ya di lapangan yang terjadi di subtahapan. Memang pengawasan itu hanya diserahkan kepada Bawaslu, tentu ini memiliki keterbatasan sumber daya dan juga keterjangkauan gitu ya kepada pemilih. Semua tidak lain dilakukan untuk dapat kemudian mewujud asas pemilu yang kalau kata Prof. Ramlan Surbakti itu ada 4 hal: free and fair election, electable procedure, electoral justice, dan electoral integrity. You can have election without democracy, but you can have democracy without election gitu ya. Jadi ada sebuah dorongan juga yang kita ketahui secara seksama dalam memberikan jaminan legitimasi demokratis dari proses pelaksanaan pemilu, dan hal ini sebenarnya terkait dengan pengawasan partisipatif ini satu sisi baik ya, karena melihat misalnya pada teori komunikasi politik gitu ya, ini seperti yang dilakukan oleh Bawaslu itu bisa membangun two-way communication, komunikasi dua arah antara siapa, antara lembaga Bawaslu itu sendiri dengan publiknya gitu ya, yang bersifat internal dan juga eksternal. Dan dalam hal ini dipandang karena semakin dan membumikan Bawaslu dengan gitu ya, melebur termasuk juga dengan kelompok-kelompok rentan gitu. Tetapi tentu menurut saya memang tidak ada gading yang tak retak gitu ya. Setidaknya malam ini kita akan melontarkan, saya ingin izin screen sedikit. Ada suara-suara. Ya, saya ingin melontarkan beberapa mungkin catatan kritis begitu ya mengenai kampung pengawasan partisipatif dan bagaimana roadmap indeks kerawanan pemilu. Nah, setidaknya pertanyaan reflektifnya adalah sejauh mana kehadiran pengawas partisipatif dapat meminimalisir dugaan pelanggaran yang terjadi. Bagaimana efektivitas pengawasan partisipatif terhadap indeks kerawanan pemilu? Apakah ini semakin mengalami penurunan begitu ya terhadap adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan, atau kemudian justru sebaliknya mengalami peningkatan yang signifikan? Apakah kehadiran pengawas partisipatif juga mendorong masyarakat untuk berani melaporkan ketika terjadi adanya dugaan pelanggaran di lapangan? Bagaimana kehadiran pengawas partisipatif dapat, tentu saja kita ingin memberikan dampak positif begitu ya untuk kemajuan demokrasi kita. Lalu bagaimana kehadiran pengawas partisipatif yang berbasis grassroots di tingkat desa justru ini efektif gitu, dapat mentransformasikan masyarakat yang tadinya pasif itu menjadi aktif, yang tadinya tidak berani lapor kemudian menjadi berani lapor, serta efektif untuk melakukan pencegahan di setiap tahapan dan subtahapan pemilu ataupun pemilihan. Lalu kita membahas apa rekomendasi dan catatan kritis begitu ya terhadap pertanyaan reflektif dalam implementasi fungsi pengawasan partisipatif. Mudah-mudahan diskusi malam hari ini bermanfaat, ada nilai value intelektual begitu ya yang kita dapatkan, lalu kemudian ada rekomendasi-rekomendasi apa yang bisa disampaikan kepada Bawaslu, lalu catatan kritis apa yang selama ini kemudian menjadi problem begitu ya bagi pengawas partisipatif. Saya rasa kita akan membedah semua itu karena sudah ada para pakar yang hari ini bergabung menjadi penanggap begitu ya, dan juga nanti saya rasa Bang NHS akan memberikan banyak ya catatan-catatan kritis dalam keynote speaker-nya. Terima kasih.